Baik, yang selanjutnya yaitu soal ke-15. Sebutkan dan jelaskan sebab-sebab berakhirnya akad melalui fasq atau infasq. Berikan contoh masing-masing. Nah, untuk berakhirnya akad melalui fasq, yang pertama yaitu ada karena akad yang tidak lazim atau akad jais. Yang dimaksud tidak lazim atau jais adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain. Selama tidak terkait hak orang lain, tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain atau mitra akad dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasq. Akad yang tidak lazim itu ada kalanya bagi seluruh pihak akad dan ada kalanya bagi salah satu pihak akad. Akad yang tidak lazim bagi kedua belah pihak akad seperti akad wadiah, aryah, syirkah, dan wakalah itu bisa difasq atau dibatalkan atas keinginan setiap pihak akad. Yang kedua yaitu ada dikarenakan karena berakhirnya akad karena khiyar. Akad-akad lazim seperti akad ba'i dan ijarah bisa difasq atau dibatalkan dengan hak khiyar yang memiliki pihak akad. Baik khiyar ini timbul karena ijab qabul atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. Bagi pihak akad yang memiliki hak khiyar, baik khiyar syarat atau khiyar aib atau khiyar ru'yah maupun yang lainnya, itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah fasq atau dibatalkan disebabkan adam dan tanfis, yakni kewajiban yang ditimbulkan oleh kontrak tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak bersangkutan. Jika hal itu terjadi, kontrak boleh fasq atau dibatalkan, misalnya dalam kontrak yang mengandung khiyar nakot atau khiyar pembayaran. Ada ikolah juga, yaitu kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Nah, biasanya ikolah ini dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. Ada oyub ridho atau cacat ridho. Akad ini juga bisa difasq atau dibatalkan jika salah satu pihak yang ridho, seperti jika salah satu pihak yang tidak ridho gitu maksudnya, seperti ketika terjadi tadlis, godaan, golat, maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk memfasq atau membatalkan akad atau melanjutkannya bahkan. Ada juga syarat dan sebab fasq. Sebuah kontrak boleh dilakukan fasq atau dibatalkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Seperti kontrak yang akan difasq harus bersifat mengikat kedua belah pihak. Ada juga pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan. Ada juga dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Dan selanjutnya yaitu berakhirnya akad dengan infasq. Nah, infasq ini yaitu putus dengan sendirinya, dinyatakan putus demi hukum. Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak ini tidak memungkinkan dapat dilaksanakan. Nah, dalam kontrak jual beli misalkan kayak barang yang dijual rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Nah, ini berakhirnya akad ini karena yang pertama bisa ada selesainya masa kontrak. Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti hutang terlunasi dalam akad rahan, dalam kafalah, dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad wakalah. Ada juga karena kontrak tidak mungkin dilanjutkan. Nah, kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan seperti objek atau tujuan jual beli dirusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Atau bisa juga karena pelaku akad meninggal. Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggalnya salah satu atau pihak-pihak akad. Maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Berikut contoh-contoh kontrak yang dimaksud, seperti kontrak sewa atau ijarah. Menurut Hanafiyah, kontrak ijarah berakhir disebabkan kematian salah satu pihak, namun tidak berakhir menurut mazhab yang lain. Atau bisa juga karena kontrak rahan dan kafalah. Kedua kontrak ini adalah bentuk kontrak yang hanya mengikat satu pihak, yaitu pihak kreditur, dain pemegang gadai, dan makfulah, penerima manfaat kafalah. Akad yang fasid itu bisa difasq oleh kedua belah pihak, akad gitu maksudnya, atau oleh pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. Nah, jika terjadi fasq dan aset masih ada, maka diberlakukan ketentuan seperti sebelum terjadi akad. Jika terjadi infasq dan aset tidak ada, maka diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan akadnya.